warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali saya bertemu lagi dengan semua teman-teman di channel ini ya, di Sri Review ya. Historinya Sri Review, kok bisa ya namanya ya? Sebenarnya saya jarang loh dipanggil namanya Sri gitu ya. Cuman ini karena anakku yang bikin, jadi aku harus mencintai, aku harus support. Dan Sri itu sebenarnya walaupun namanya pasaran ya mungkin ya, jadi nanti akan lebih familiar gitu ya, seperti itu harapannya. Oke, intermezzo aja sih ya teman-teman. Hari ini saya akan mereview mata kuliah untuk mata kuliah psikologi dan etika sosial. Itu materi yang kelima ya, nggak terasa ya, 5 tinggal 6, 7 ya, dua kali materi lagi. Tapi biasanya saya yang ketujuh itu hanya review lagi di kelas. Jadi kita biasa diskusi ya, untuk menanyakan kembali atau misalnya ada hal-hal yang kurang dipahami, biasanya saya langsung di pertemuan ke-7 itu kita review bareng-bareng ya. Nanti setelah itu baru UTS sehingga lebih self-confidence. Mudah-mudahan ya, dan hasilnya juga baik ya untuk teman-teman. Baik, saya review materi yang kelima adalah berkaitan dengan apa? Job satisfaction, kepuasan kerja. Ya, seperti apa sih gitu ya? Adakah misalnya tanda-tanda atau misalnya ciri-ciri yang menyatakan bahwa kita puas dalam bekerja? Atau hal apa yang mempengaruhi ya kita bisa puas dalam bekerja? Nah, nanti kita di sini sama-sama review gitu ya. Adakah mungkin jawabannya yang tadi pertanyaan-pertanyaan tersebut ya? Oke. Saya langsung share screen ya. Seperti biasa. Ini ya. Sudah nampak ya, tapi belum saya perbesar. Tunggu ya, kan saya perbesar dulu. Supaya full gambarnya. Oke. Nah, ini job satisfaction ya. Dari gambarnya itu love ya. I love my job. I love my activity ya. I love apa namanya? All the thing dah, pokoknya semuanya yang berkaitan dengan sesuatu hal-hal yang memang kita lakukan ya. Saya suka dengan pekerjaan saya suka dengan jurusan apa namanya saya gitu ya. Nah, kita nanti akan bahas lebih jauh lagi ya. Sebentar. Ini saya screening dulu ya, karena biasanya Zoom ini suka dipakai sama kakak. Ya. Oke. Definisi kepuasan kerja. Balik lagi, pasti selalu mengawali sesuatu dengan definisi. Kenapa ya? Kita supaya ada penyamaan persepsi dulu ya antara teman-teman. Karena kalau nanti nggak ada kesamaan persepsi ya, seperti materi sebelumnya, kita akan adanya konflik ya. Jadi ini kita samakan. Meskipun di luar sana banyak definisi-definisi, boleh ya, tidak dibatasi. Nanti teman-teman mau pakai definisi yang mana, tapi mungkin saya memakai definisi ini untuk lebih mudah saja gitu ya memahami ya. Definisi dari apa sih itu kepuasan kerja ya. Nah, kepuasan kerja adalah kondisi emosional. Ya, jadi kalau bicara tentang puas itu kan bicara tentang rasa ya, bicara tentang emosi. Baik itu suka, baik itu misalnya tidak suka gitu ya terhadap sesuatu ya. Nah, itu perasaan-perasaan itu adalah didasarkan pada penilaian kita terhadap suatu pekerjaan atau terhadap suatu aktivitas. Puas nggak sih kita kuliah? Puas nggak sih kita belajar? Nah, di sini kita fokus kepada kepuasan kerja. Puas nggak sih kita dalam bekerja? Ya, itu menurut Locke. Ya, sedangkan menurut Handoko, yang disebut dengan kepuasan kerja adalah keadaan emosional yang menyenangkan atau tidak menyenangkan. Ya, dengan mana para karyawan memandang pekerjaan mereka. Jadi sama-sama nih, hampir sama kan definisinya ya. Pandangan itu terjadi karena penilaian, pandangan itu terjadi karena persepsi. Nah, kepuasan kerja mencerminkan perasaan seseorang terhadap pekerjaannya. Jadi balik lagi ke rasa, ya.
Dan soal rasa, hati-hati ya teman-teman, seperti materi saya waktu di awal disampaikan bahwa rasa itu adalah sumber energi terdalam, di mana memang tidak terlihat, tapi itu pengaruhnya sangat besar sekali dalam membentuk pola berpikir kita, dalam membentuk tindakan kita, bahkan juga dalam membentuk perilaku, sehingga menjadi satu kebiasaan dan menjadi satu karakter, dan itu akan mempengaruhi nasib kita. Ya, intinya jadi ketika kita berbicara tentang kepuasan kerja, kita nih harus benar-benar memfilter ya. Jangan sampai kita mendapatkan situasi atau perasaan yang tidak menyenangkan karena hanya berdasarkan perasaan atau persepsi-persepsi kita saja ya. Oke, kita langsung lanjut ya. Nah, salah satu hal yang bisa membuat seseorang tidak puas dalam bekerja adalah salah satunya tidak mengetahui apa sih sebenarnya esensi saya bekerja. Ya, hakikat saya bekerja. Itu yang pertama. Yang kedua, sana jari ya. Yang kedua adalah kita tidak tahu dengan baik ya core job karakteristik ya. Nah, dalam setiap pekerjaan ada karakter yang sama. Ya, mau kerja di perusahaan besar, mau kerja di perusahaan kecil, dalam bidang apapun, maka setiap pekerjaan memiliki karakteristik. Nah, karakteristiknya apa saja? Ya, karakteristiknya adalah di sini kita lihat ada 5 dimensi inti pekerjaan menurut Heckman dan Oldham. Ya, nah ini yang pertama adalah core jobs karakteristik. Ya, di dalamnya adalah adanya skill variety. Ya, skill variety ini adalah keragaman skill, kemampuan kita. Ya, dalam hal ini akan membentuk satu kompetensi fungsional kita dalam bekerja. Misalnya seorang akuntan harus memahami akuntansi dengan baik. Dia tahu bagaimana menempatkan modal, hutang, sehingga mungkin nanti di rugi laba dan neracanya juga bisa menjadi tampilannya lebih baik, misalnya seperti itu ya. Tidak terjadi selisih ya. Nah, terus sudah juga misalnya selain itu juga seorang akuntan bagus juga gitu, misalnya mengetahui bagaimana prosedur, teknik audit dan lain sebagainya. Nah, ini skill variety ya, bahwa setiap bidang pekerjaan ketika kita ditempatkan dalam posisi kerja, maka kita harus bisa mencari tahu kira-kira kompetensi atau skill apa yang memang harus dimiliki supaya mendukung pekerjaan kita menjadi lebih baik. Ketika kita lebih baik, nah nanti apa yang akan kita rasakan? Pasti senang, pasti enjoy aja gitu ya. Karena ternyata banyak hal yang bisa dilakukan, there's no time, nggak ada waktu untuk merasa boring ya. Lalu adanya text identity ya, identifikasi terhadap tugas kita. Tugas kita tuh apa saja sih? Mungkin ada tugas yang sifatnya rutin, ada tugas yang sifatnya yang sifatnya mungkin tidak rutin ya. Jadi misalnya spontanitas dan sebagainya ini bisa saja terjadi, misalnya tergantung dari misalnya ada instruksi dari atasan. Tapi minimal kita tahu lingkup bidang kita kerja itu apa saja gitu ya, selain dari pekerjaan yang rutin. Lalu adanya teks signifikan, ya itu adalah signifikansi dari setiap tugas. Mana yang menjadi prioritas kita, mana hal yang bobotnya kalau di dalam KPI itu mana sih bobot yang lebih besar, yang memiliki potensi urgenitas yang besar itu apa saja. Nah ini kita harus bisa memetakan, ya sebagai seorang misalnya akuntan, sebagai seorang administrator perkantoran, ya. Nah itu harus tahu gitu ya. Makanya saya sarankan untuk teman-teman yang ada misalnya sekarang mengambil jurusan komputer akuntansi, nah sekali-sekali cek deh ya standar kompetensi berdasarkan SKKNI. Sehingga kita di situ biasanya akan sangat detail sekali ya dari misalnya level level junior akuntan sampai senior akuntan itu apa aja kompetensi harus dimiliki. Lalu kita akan ada gambaran juga tentang tax identity dan tax signifikan di situ. Ya, jadi cek ya. Nah, lalu ada otonomi. Nah, otonomi ini setiap kita memegang satu bidang kerja atau kita diberikan tugas dalam pekerjaan, ada area otonomi kita sendiri ya, di area yang memang diberikan khusus untuk kewenangan kita, gitu ya. Misalnya seorang akuntan, misalnya Anda sebagai seorang senior akuntan,
bisa meng-ACC misalnya pinjaman di atas misalnya 50 juta misalnya. Kalau di bawah dari itu misalnya bisa level yang juniornya. Atau kalau ternyata lebih dari 50 juta harus ACC dulu misalnya dengan atasannya, misalnya seperti itu ya. Tentu saja dengan SOP yang sudah dibuat itu membuat kita menjadi self confidence untuk melaksanakan jabatan dan kewenangan kita dengan baik ya. Baik, lalu ada feedback from job. Nah, ini adalah karakter yang kelima. Nah, kita harus memahami juga bahwa dalam setiap pekerjaan kita membutuhkan feedback, kita membutuhkan umpan balik. Ya, seorang bawahan yang tidak mendapatkan umpan balik dari atasannya mungkin cenderung merasa tidak puas gitu ya. Nah, nanti kita bahas ya, nanti kita di sesi kapan ya, saya akan men-share tentang apa namanya keterikatan ya, engagement kita dengan perusahaan. Nanti ada biasanya kuesionernya. Nanti supaya saya share ya. Mungkin teman-teman juga bisa nanti ngecek gitu ya. Nah, feedback from job ini apa sangat penting. Jadi pasti dalam setiap pekerjaan ada feedbacknya, ada umpan baliknya. Kalau di dalam perusahaan itu biasanya feedback from job itu bisa dalam bentuk evaluasi tahunan atau evaluasi per 6 bulan ya, atau yang disebut dengan performance appraisal. Itu biasanya nanti juga ada review-review yang dilakukan oleh atasan kita, misalnya adanya form apa namanya planning program gitu ya, performance planning program yang sudah diisi dari awal tahun oleh karyawan dan di approving oleh atasan, itu biasanya sudah ada target-targetnya. Nah, itu ada feedback ya, sehingga ketika misalnya terjadi kendala kok ini nggak tercapai sih, apa sih alasannya gitu, dan bagaimana caranya solusinya supaya itu bisa tercapai. Nah, teman-teman kalau misalnya dari sini sudah tahu core job karakteristik kita, maka pengaruhnya kemana ya? Pengaruhnya kemana? Pengaruhnya adalah ketika misalnya kita skill variety dan tax identity juga tax significant kita sudah memahami dari pekerjaan kita, maka kita akan merasakan pengalaman yang sangat berarti ketika kita bekerja. Ya, ini dalam critical psychological-nya. Ya, psikologis berpengaruh ya. Ketika kita tahu core job karakteristik itu mempengaruhi psikologis kita. Nah, ada experience-nya, ya, dinikmatin ketika kita harus belajar, ketika kita harus training, ketika kita mendapatkan tugas dari atasan, itu terasa semuanya menjadi nikmat, terasa semuanya menjadi menyenangkan. Kenapa? Karena kita merasa bahwa hakikat kita sebagai manusia, sebagai individu yang harus bermanfaat, itu tercapai, ya. Experience meaningful of the work ya. Lalu ketika ada ini, kita melaksanakan ada core job karakteristik autonomi. Ini pengaruhnya kemana dalam critical psychology state? Ternyata adanya pengalaman responsibility for outcome of the work. Kita jadi memiliki pengalaman tentang bagaimana kita mempertanggungjawabkan pekerjaan kita, mempertanggungjawabkan kewenangan yang sudah diberikan, ya. Nah, ini jadi akan mengalami pengalaman seperti itu. Mungkin misalnya sekarang belum dikasih kewenangan yang cukup tinggi ya. Misalnya awalnya, Bu, saya tuh bagian keuangan, tapi saya cuma boleh approving misalnya di 100.000, 200.000 ya, nggak apa-apa. Nah, tapi kalau kita amanah, lama-lama mungkin akan dipercaya gitu untuk tanda tangani cek dan lain sebagainya gitu ya. Lalu feedback from job ini ya dalam critical psychology stage itu adalah merupakan knowledge of the actual result of the work activities. Jadi salah satu sumber pengetahuan juga ya terhadap aktivitas pekerjaan secara aktualnya ya. Jadi kita tahu, oh saat itu kita langsung tahu, oh kita tuh salahnya di mana. Oh yang harus saya perbaiki apa? Oh yang saya harus tingkatkan apa? Jadi actual saat itu, dan itu pasti akan develop ya. Nah, setelah critical psychology state-nya ini tercapai, ya, akan mempengaruhi juga personal work outcome-nya. Jadi personal hasil kerja kita secara personal itu akan terlihat. Bentuknya seperti apa? Bentuknya seperti misalnya ketika kita sudah mengalami pengalaman rasa kebermanfaatan ketika kita bekerja, maka kita akan memiliki motivasi yang tinggi untuk bekerja. Tidak ada lagi rasa misalnya, aduh kayaknya kok kerjaan kok cuman kayak gini-gini aja ya, nggak ada. Kenapa? Karena ini dia akan berupaya untuk meningkatkan skillnya. Hari ini saya belajar apa ya? Hari ini saya bisa mengambil hikmah apa ya? Kira-kira atasan saya ngasih pekerjaan challenge-nya apa ya? Gitu ya. Nah, ini high internal work motivation. Lalu dari autonomy, nah ada experience responsibility for outcome of the work ya. Ini menghasilkan
high satisfaction with the work, kepuasan dalam bekerja. Ya, setelah motivasinya bagus, dia menjadi puas gitu loh. Karena ya memang saya memiliki tanggung jawab dan itu saya dihargai gitu ya. Dan saya memiliki integritas untuk menjalankan pekerjaan tersebut misalnya ya. Lalu selain itu juga di otonomi ada low absenteeism and turnover. Ya, karyawan yang memahami core job karakteristik, seseorang yang memahami core job karakteristiknya, juga dia merasakan critical psychology stage yang tadi ini ya, dirasakan dengan baik, nah otomatis dia juga akan berpikir bahwa bekerja itu di tempat yang saya lakukan adalah menyenangkan dan mungkin tidak berpikir cepat untuk keluar. Ya, selama dia masih puas di situ, ya mungkin dia akan tetap bertahan. Nah, ketika misalnya tidak puas, ya mungkin dia juga akan mencoba untuk berpindah tempat. Hanya saja kita mungkin sebagai, ya mungkin teman-teman nanti juga, kalau saya sendiri pribadi ya sebagai HR adalah berupaya bagaimana agar karyawan saya itu juga puas dengan pekerjaan mereka gitu ya, juga dan didukung pasti dengan kebijakan organisasi dan juga seminimal mungkin meminimalisasi terjadinya turnover ya. Jadi berganti-ganti karyawan keluar masuk itu merupakan sesuatu hal yang gak nyaman. Kenapa? Karena membutuhkan waktu adaptasi yang cukup lama juga ya teman-teman ya. Nah, yang terakhir ketika feedback from job, selalu critical psychology station knowledge-nya juga bertambah saat itu mereka bisa berkembang, maka yang dirasakan oleh kita, dirasakan oleh organisasi adalah high quality work performance. Ya, pasti kualitas performance-nya juga bagus. Bekerja tidak setengah-setengah, bekerja dengan sepenuh hati, bekerja dengan ikhlas ya. Karena mungkin bisa jadi individu itu sudah memahami bahwa hakikat kerja saya adalah sebagai ibadah. Belajar melakukan hal pekerjaan baru adalah ibadah, mendapatkan feedback lalu itu adalah masukan positif buat saya juga adalah satu ibadah untuk saya bisa melakukan yang terbaik dan menjadi bermanfaat ya. Oke, selanjutnya ada faktor yang memberikan kepuasan kerja. Nah, ternyata menurut Asad Muhammad dalam buku Psikologi Industri ya, di sini disebutkan bahwa kepuasan kerja ditentukan oleh beberapa faktor. Yang pertama ada faktor individu, misalnya umur, jenis kelamin, masa pekerja, kesehatan, ya, kepribadian dan harapan seseorang itu juga mempengaruhi kepuasan kerja. Biasanya kalau misalnya pekerja perempuan itu cenderung lebih dianggap ya, lebih merasa cepat puas gitu dibandingkan dengan laki-laki yang mungkin potensi konfliknya lebih besar. Walaupun sebenarnya juga mungkin kalau perempuan lebih pada mengontrol atau menekan keinginannya sehingga tidak terjadi konflik, ya udah dipuas-puasin aja gitu kan. Dan juga mungkin karena kalau perempuan merasa bahwa mungkin hanya sebagai backup ketika misalnya suaminya bekerja ya dibandingkan di rumah misalnya, sebenarnya lebih kepada eksistensi diri ya. Nah, jadi sehingga mereka tidak terlalu komplain gitu ya. Lalu ada faktor sosial. Nah, ini faktor sosial ini mempengaruhi juga kepuasan kerja seperti keluarga, masyarakat, serikat pekerja, kebebasan berpolitik ya. Jadi misalnya yang tadinya kita sebenarnya sih baik-baik aja, tapi mungkin bisa jadi karena faktor sosial ada informasi dan lain sebagainya gitu ya, sehingga membuat terjadinya ketidakpuasan. Jadi oh gitu ya, kok saya baru tahu ya, oh ternyata begini misalnya seperti itu ya. Jadi informasi-informasi negatif dari lingkungan sosial juga bisa mempengaruhi kepuasan kerja, termasuk juga informasi positif tentunya ya. Ternyata misalnya, oh manajemennya tuh ini loh, kamu kok kerja di situ kayaknya lebih enak di perusahaan saya itu. Malah kayaknya nggak pernah tuh ada pertunjangan A, B, dan C, kayaknya kamu enak banget deh gitu ya. Nah ini juga sumber informasi yang ternyata dari segi secara sosial itu bisa menguatkan seseorang dia untuk puas dalam bidang pekerjaan, dia bersyukur, ya alhamdulillah ya gitu ya. Walaupun misalnya awalnya tadinya juga merasa kayaknya orang lain lebih baik misalnya seperti itu ya. Nah, ada faktor utama dalam pekerjaan. Nah, ini juga mempengaruhi kepuasan kerja misalnya seperti upah, pengawasan, kenyamanan kerja, kondisi kerja, lokasi bekerja, kompleksitas dan keamanan kerja. Ini juga mempengaruhi seseorang juga bisa dikatakan puas atau tidak puas dalam bekerja, itu ada juga semata-mata tidak karena upahnya tinggi baru dia puas, tidak juga ya.
Tapi juga ada yang misal upahnya sedang saja cukup buat dia, tapi dia memiliki teman-teman yang baik, teman-teman yang memberikan saling pengertian, teman-teman yang saling mendukung, support, sehingga mungkin dia akan bertahan di perusahaan itu dibandingkan ketika misalnya harus pindah, dia melakukan adaptasi lagi. Jadi banyak faktor, banyak hal ya, termasuk keamanan kerja ya, safety-nya seperti apa gitu ya. Nah, ini faktor yang memberikan kepuasan kerja menurut Asad Muhammad. Nah, pengaruh kepuasan kerja tentu saja juga pengaruh kepuasan atau ketidakpuasan juga dipengaruhi oleh motivasi seseorang, juga dipengaruhi oleh konflik yang mungkin terjadi, dipengaruhi juga oleh presensi, ya maksudnya tingkat kehadirannya gitu ya. Lalu dipengaruhi juga oleh attitude, perilaku, healthy, kesehatan, safety, dan performance-nya seperti apa ya. Nah, kalau misalnya kita ditanyain, ya kan, kamu mau pilih pekerjaan dengan gaji berapa? 2.500 US dollar, tapi dapat bos yang pengertian, nggak ada politik office, pokoknya jam 5.30 udah standby dong, langsung bisa pulang ya. Dan akhir pekan itu benar-benar bisa dinikmatin oleh teman-teman tanpa ada gangguan. Tapi karir progression-nya cenderung lebih lambat ya. Jadi karirnya cenderung lebih lambat. Lalu no much thing to learn. Nggak ada banyak hal yang bisa dipelajarin. Ya, jadi mungkin kerjanya rutin aja gitu ya. Lalu yearly company trip. Kadang-kadang ada sih perjalanan company tapi hanya 1 tahun sekali. Nah, ada juga misalnya ketika ditawari, mau nggak sih kamu kerjanya 5.000 US dollar gitu ya. Tapi dapat 2 kali bonus, ya 2 bulan bonus nih. Tapi ketemu bos yang memang selalu menantang kita untuk ada request, target, dan lain sebagainya ya. Ada office politik tentunya yang untuk semua pingin ke jenjang karir yang lebih baik ya. Karena ada career progression. Ya, terus udah gitu weekendnya kadang-kadang dia dapat email ya, emang harus dapat kerjaan gitu kan. Kadang-kadang pulangnya mungkin malam juga gitu ya. Tapi banyak hal yang bisa dipelajari ya. Lalu unfinished work have to bring home to finish. Ketika ada pekerjaan ternyata harus dibawa pulang nih, tapi gajinya besar. Mau yang mana, ya kan? Nah, ini adalah pilihan ya. Jadi karena ini pilihan kita mau yang mana. Anda suka yang mana ya. Nah, tapi kita juga jangan sampai terjebak di dalam comfort zone, merasa ya sudahlah kita yang nyaman aja, nggak perlu lah yang banyak tantangan-tantangan, nggak perlu yang harus keras-keras banget sih gitu ya. Nah, tapi kalau kita balik lagi tadi ke dalam dalam kepuasan kita bekerja itu yang harus kita ingat adalah kita harus bisa menjadi individu yang bertumbuh ya, dimanapun kita bekerja. Dengan atasan yang seperti apapun, kita harus bisa bertumbuh. Kenapa? Karena nanti kesuksesan kita ini tergantung sama kita gitu ya. Kalau misalnya kita di perusahaan, satu kerja di perusahaan, kita nggak belajar gitu ya dari situ, ya mungkin akhirnya kita akan menjadi tidak percaya diri ketika misalnya ada kesempatan baru di tempat lain yang lebih baik ya. Jadi hati-hati nih, ada comfort zone. Ada comfort zone itu dia takut gitu ya, fear zone ya, takut untuk untuk berkembang ya. Dia harus merasa aman, udahlah yang penting gajian tiap bulan gitu, nggak usah terlalu neko-neko gitu ya. Nah, ini biasanya lebih sering excuse ya, itu berargumentasi. Terus ternyata lebih mudah juga nih orang di comfort zone ini adalah mudah dipengaruhi oleh orang lain ya. Akhirnya confidence-nya juga rendah. Nah, di learning zones kita harus ada di sini juga, bahwa kita harus meningkatkan kemampuan kita ya, berteman ya dengan challenge dan tantangan, dan yakin bahwa setiap problem itu akan menaikkan level kelas kita ya, sehingga kita menjadi ground zone. Di sini kita tahu menemukan tujuan kita yang baru. Jadi kita boleh aja sih misalnya kita punya visi nih, visi A, ternyata udah capai, kita buat visi baru lagi. Jadi setiap tahun pun kita misalnya emang sudah capai, kita merubah visi kita, berkembang, find purpose, it's okay gitu ya. Ada dream yang mau dikejar, ada goals ya, lalu ada mengejar objektivitas kita tuh terjaga gitu ya, itu dalam growth zones ya, growth zones. Nah, pada hakikatnya ada Maslow hierarchy di sini ya, bahwa setiap orang itu ada self actualization, ini katanya yang paling tinggi ya. Setelah ketika orang bekerja itu awalnya ada psychological needs yang memenuhi kebutuhan hidup semata-mata, yang penting bisa makan, bisa tidur enak, olahraga, lalu akhirnya ke safety needs ya.
setelah bekerja memenuhi yang psikologi, oh saya kayaknya butuh asuransi nih, ya kan? Saya butuh dipromosi ini supaya saya penghasilannya lebih baik. Lalu ada belonging needs lama-lama ya. Setelah itu ada mulai perlu network, berteman dengan lain sebagainya gitu ya. Lalu ada self esteem. Nah, di sini sudah mulai adanya self esteem and reputation, ingin juga dihargai oleh orang lain, yang juga disupport ide-idenya. Kebayang kalau misalnya kita punya ide-ide bagus tapi misalnya tim kita atau atasan kita nggak pernah mendukung, lama-lama kan kita mungkin kesel ya, pingin juga gitu loh ide-ide saya itu bisa diterima gitu misalnya. Yang terakhir adalah self actualization yang paling tinggi, reaching one's true potential, di mana setiap orang itu pasti ingin sekali gitu ya bisa continue opportunisnya. Jadi opportunity-nya itu bisa berkembang terus, dia bisa self develop terus ya, sehingga dia menjadi pribadi yang kreatif, yang nggak senang dengan yang misalnya yang rutin terus ya, seperti itu. Ini menurut Maslow. Nah, tapi new Maslow yang sekarang itu ternyata generasi milenium atau generasi Y atau generasi Z yang sekarang itu self actualization-nya adalah di media sosial ya. Self actualization need-nya ingin bisa misalnya merasa dihargai ketika mendapatkan komen-komen ya dan sebagainya, dapat like gitu. Wah ini jadi saya sudah mulai beralih juga nih kayaknya ya, walaupun saya sebenarnya bukan generasi Y atau Z gitu ya, tapi kita emang harus berkembang, belajar sesuai dengan zamannya gitu ya. Yang paling rendah physical need-nya adalah wifi. Jadi kadang-kadang mungkin anak-anak sekarang lebih cenderung kalau tinggalin di rumah, dulu mah kita maunya dapat uang jajan ya, tapi sekarang mungkin yang penting ada wifi. It's okay ya. Safety needs-nya ya seperti misalnya password, email dan lain sebagainya. Nah ini sudah ada sedikit perubahan paradigma ya, seperti itu. Nah terus bagaimana karyawan menyuarakan ketidakpuasannya? Nah bisa dengan kalau dia tidak puas dalam bekerja, bisa dengan nggak peduli, ya udahlah, yang penting kerja aja, yang penting nanti dapat gaji, udah. Ada juga dengan bersuara, dia mencoba untuk menyampaikan bahwa saya misalnya boleh nggak memberikan pendapat bagaimana kalau misalnya kebijakan ini dikaji ulang misalnya dalam satu organisasi gitu ya. Lalu juga ada yang menyuarakan ketidakpuasan dengan ya udah dia setia aja di situ, terserah bosnya deh, terserah atasannya deh, terserah organisasinya deh gitu ya. Soalnya saya udah capek, udah lelah gitu ya, bingung mau pindah juga gimana, bingung, ya udah akhirnya milih untuk diam. Atau ada juga yang menyuarakan ketidakpuasannya dengan keluar ya. Jadi dia keluar dari organisasi tersebut untuk mencari yang lebih baik menurut pendapatnya. Nah, itulah teman-teman review saya tentang kepuasan kerja. Jadi semua akan kembali ke diri kita sendiri ya. Puas atau tidak puas, balik lagi, satu adalah kemasalan rasa. Puas tidak puas adalah bagaimana kita bisa mengontrol emosi kita sehingga persepsi kita, pemikiran kita juga bisa menjadi lebih positif gitu ya. Dan kita benar-benar fokus kepada pengembangan diri kita sendiri. Nah, dimanapun nanti teman-teman ditempatkan setelah lulus kuliah, saya berharap bahwa teman-teman bisa menemukan gitu ya kunci kepuasan kerja itu sendiri, satu dengan ya tadi itu ya yang core job karakteristik, kita bisa menggali lagi skill kompetensi kita, bisa menggali lagi tugas-tugas kita yang lain yang mungkin variasinya bisa lebih banyak sehingga kita memiliki self confidence yang cukup besar untuk mengejar karir kita menjadi lebih baik ya. Itu saja teman-teman review saya hari ini di materi ke-5 ya, di materi ke-5 job satisfaction. Kita akan ketemu lagi nanti di materi selanjutnya ya, kita akan membahas tentang apa ya, tunggu aja ya. Terima kasih banyak, mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan, semoga bermanfaat sharing saya hari ini. Bila taufiq hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.